Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Sahabat PKS yang dirahmati Allah, tak terasa ya, kita sebentar lagi sudah memasuki di pertengahan bulan Ramadan. Puasa Ramadan yang kita jalani ini merupakan bentuk ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bicara Ramadan bukan hanya bicara hubungan kita, hubungan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga bicara ibadah kita terhadap sesama. Karena di bulan Ramadan ini merupakan momen yang sangat baik untuk kita memperkokoh hubungan kita terhadap saudara-saudara kita, baik itu tetangga, saudara dekat, orang-orang terdekat kita, gitu ya. Sahabat TKS yang dirahmati Allah, ada banyak sekali inspirasi dalam Al-Quran yang bisa kita ambil hikmahnya. Tapi di sini saya ingin coba mengambil lima kutipan ayat saja gitu ya dalam Al-Quran, yang ini semoga bisa menjadi inspirasi, motivasi kita agar terus berbuat baik. Apa saja? Yang pertama ada dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Bunyinya, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, dengan berbuat baik ini, kita berbuat baik terhadap orang lain, maka kita termasuk salah satu hamba yang dicintai Allah gitu. Subhanallah ya, dicintai Allah gitu loh, dicintai suami, dicintai istri kalau yang laki-laki, dicintai anak-anak, dicintai orang tua, itu kita sudah subhanallah bahagianya gitu. Apalagi ini kita dicintai hamba yang dicintai oleh Allah gitu. Subhanallah, pasti apapun yang menjadi kebaikan kita Allah pasti kabulkan. Itu hal pertama. Kutipan ayat yang kedua itu ada dalam surat Ar-Rahman ayat 60 yang bunyinya, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi sahabat PKS, jika kita berbuat baik terhadap orang lain, maka itu sebenarnya menjadi bumerang buat kita. Kita melempar bumerang kepada orang, bumerang itu pasti balik lagi terhadap orang yang melempar gitu. Jadi ketika kita berbuat baik terhadap orang lain, kebaikan itu akan kembali lagi kepada kita. Mungkin kebaikannya bisa berupa diberikan kesehatan oleh Allah, bisa diberikan keluarga yang samara, diberikan ketenangan hati, diberikan rizki yang berkah. Banyak sekali yang akan kita dapatkan ketika kita menebar benih-benih kebaikan terhadap orang lain. Dan juga ketika kita ingin orang lain berbuat baik terhadap kita, ya kita duluan gitu loh untuk berbuat baik terhadap orang lain. Kutipan ayat yang ketiga dalam Al-Quran, dalam surat Al-Zalzalah ayat 7, bunyinya, barang siapa yang berbuat kebaikan bahkan sebesar biji zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi jangan khawatir ya sahabat PKS, Allah tidak akan menganggap remeh kebaikan yang kita buat walau kecil apapun gitu. Jadi kalau kita berbuat baik mungkin manusia menilainya begitu aja gitu ya. Tapi di mata Allah justru sekecil apapun kebaikan yang kita buat itu pasti ada nilainya di mata Allah. Bahkan mungkin Allah melipat gandakan pahalanya kepada kita gitu ya. Yang keempat, kutipan ayat Al-Quran
yang memotivasi kita agar selalu berbuat baik dalam surat Al-A'raf ayat 56. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, sahabat PKS, dengan kita berbuat baik, sesungguhnya kita sedang melangkah maju gitu ya, selangkah mendekati rahmat Allah gitu. Jadi kalau kita mau masuk surga itu kan bukan hanya karena pahala sholat kita, bukan hanya karena pahala tilawah kita, puasa kita yang banyak gitu ya, tapi justru Allah memasukkan hambanya ke dalam surganya karena rahmatnya Allah gitu. Jadi ketika kita berbuat baik, sesungguhnya kita sedang mengejar itu, mengejar rahmatnya Allah ya. Yang kelima, dalam surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjarannya bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jadi subhanallah ya, kalau di bulan biasa saja Allah melipat gandakan kebaikan yang kita lakukan, apalagi di bulan Ramadan ini itu pasti lebih berlipat-lipat lagi, dari 7 bulir menjadi 100. Mungkin kalau di bulan Ramadan ini bukan 100 lagi, bisa ribuan gitu. Allah melipat gandakan pahala kita. Jadi apalagi saya yakin nih sahabat-sahabat PKS selalu berbuat baiknya itu bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi setelah Ramadan gitu ya, di bulan-bulan lain di luar Ramadan, bahkan sepanjang tahun, bahkan mungkin sepanjang hidupnya selalu berbuat baik gitu ya, karena kita semoga bukan termasuk hamba yang Ramadhani gitu ya, tapi hamba yang robbani gitu. Hamba Ramadhani itu apa sih gitu? Hamba Ramadhani itu hamba yang ketika Ramadan tilawahnya bisa hatamnya bisa 2 kali 3 kali gitu ya, tahajudnya mungkin bisa tiap malam, duhanya bisa setiap hari gitu ya. Tapi ketika di luar Ramadan mulai berkurang tuh, tilawahnya berkurang, tahajudnya berkurang, duhanya berkurang, banyak lalainya gitu ya. Tapi kita menjadi hamba yang robbani, hamba yang setiap hari sepanjang tahun selalu dekat dengan Allah, selalu ibadah-ibadahnya ditujukan kepada Allah gitu ya. Amal kebaikan kita tidak hanya kita fokuskan di bulan Ramadan saja, tapi sepanjang tahun kita lakukan, bahkan sepanjang usia kita gitu. Jadi tetap semangat ya sahabat PKS, jangan lupa untuk terus berbuat baik, lanjutkan program-program di PKS yang subhanallah, ada takjil on the road, ada mungkin takjil door to door gitu ya, ada santunan, bakso, silaturahmi, tokoh dan lain-lain. Kalau bisa lanjutkan terus sepanjang gitu ya, jangan hanya di bulan Ramadan ini gitu. Tetap semangat, semoga ini menjadi jalan kemenangan untuk kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.